Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan Cliff Koordinata. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi itu logika berpikir untuk nanti teman-teman memudahkan dalam menginput jurnal. Ya, nah minggu lalu kita sudah menginput semua data persamaan akuntansi seperti ini. Nah, ini adalah persamaan akuntansi yang saya gunakan menggunakan simulasi game begitu ya. Jadi ada tulisan di sini, teman-teman lihat di bagian ekuitas ini yang perlu saya sampaikan adalah di sini kan ditulis ya plus pendapatan dikurangi beban plus pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen ya. Ya, artinya bahwa laba ditahan itu dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan dividen gitu ya. Laba ditahan bertambah, pendapatan bertambah meningkatkan laba ditahan, beban mengurangi laba ditahan, kemudian dividen mengurangi laba ditahan ya. Nah, berikut ini ya saya sampaikan hal yang sama ya, cuma beda formatnya. Jadi teman-teman janganlah menjadi bingung, loh, kok kenapa diajarinya beda? Tidak beda, sama saja ya. Di sini ada pendapatan, di sini formatnya cuma ke samping sini ada revenue. Di sini ada beban minus beban ya. Di sini juga ada beban minus. Di sini ada dividen, di sini juga ada dividen. Jadi logikanya sama, cuma formatnya beda ya. Harus diingat, laba ditahan itu diperoleh dari mana? Pendapatan dikurangi beban, dikurangi dividen atau juga dikurangi dengan prive ya. Itu yang disebut sebagai laba ditahan. Jadi jangan bingung, formatnya sama. Lihat, totalnya juga sama semua ya. Nah, lihat sama kan ya. Jadi eh, ketika dirubah sedikit jangan loh kok beda, bukan beda, sama, cuma formatnya sajalah yang disesuaikan. Nah, sekarang saya akan memakai format ini untuk masuk ke membuat laporan keuangan ya. Dari persamaan akuntansi ini kita bisa mendapatkan gambaran awal mengenai laporan keuangan itu apa saja ya. Oke, nah kita lihat. Yang pertama ada yang namanya laporan laba rugi atau income statement. Kedua ada laporan laba ditahan, return earning. Kemudian ada laporan posisi keuangan, statement of financial position. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, empat laporan ini yang biasanya digunakan eh, di perusahaan-perusahaan secara umum, ya. Nah, coba kita bahas satu demi satu, ya. Jadi teman-teman menggunakan persamaan akuntansi bisa membuat laporan keuangan, bisa ya. Sekalipun tadi saya sampaikan persamaan akuntansi ini logika berpikir ya. Nanti dalam prakteknya yang digunakan biasanya adalah jurnal habis ini ya. Jadi di di chapter kedua nanti habis ini saya akan ceritakan tentang jurnal. Tapi sekali lagi persamaan akuntansi itu logika berpikirnya. Lupa dari logika berpikir bisa nggak jadi persamaan jadi laporan keuangan. Nah, ini bisa ya, tetapi nanti dalam prakteknya kita menginputnya melalui jurnal ya. Tapi ingat, habis ini ya, chapter 2 habis ini saya akan bahas. Oke, sekarang kita fokus pada yang namanya ini. Di kotak merah ini ada revenue atau pendapatan, ini yang disebut expense atau beban ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya nama-nama ini ya. Kalau nggak tahu mungkin saya ulangin ya. Aset itu aktiva, bahasa Indonesianya. Cash itu ya cash. Account receivable itu piutang. Piutang itu eh, artinya orang lain yang berhutang pada kita gitu ya. Kemudian supplies itu perlengkapan, equipment itu peralatan, account payable itu hutang,
ya. Hutang itu artinya kita yang berhutang pada orang lain. Makanya itu kan di sisi kewajiban, ya. Beda sama piutang. Piutang orang lain yang berhutang sama kita. Makanya piutang itu di sisi aset. Sedangkan account payable atau hutang itu di sisi kewajiban karena kita yang punya kewajiban membayar hutang ke orang lain. Dan share capital itu adalah modal, ya. Kemudian return earning, laba ditahan, itu revenue pendapatan, itu expense beban, div itu dividen, ya. Oke, teman-teman fokuslah di bagian revenue dan expense, ya. Kita akan melihat yang namanya laporan laba rugi. Sebenarnya sangat simpel, dari bahasanya sudah jelas. Laporan laba dan rugi, atau jangan dan ya, laporan laba rugi ya. Pasti pilih salah satu, kalau nggak laba ya rugi gitu ya. Laporan laba rugi ya. Nah, secara logika aja sudah jelas. Kita dapat laba dari mana toh? Kita dapat kalau rugi atau laba itu bisa tahu dari mana. Gampang ya, pendapatan dikurangi beban. Itulah laporan laba rugi. Nah, coba kita lihat revenue di situ. Ada pendapatan. Loh, kita lihat. Nah, ini kan bagian pendapatan 4.700 ya. Kalau pakai format yang lama ya sama aja bisa ya. Pendapatan tuh 1.200 ditambah 3.500 4.700 ya sama ya. Kemudian beban. Nah, kita lihat apa aja bebannya. Nah, ini kebetulan teman-teman harus lihat buku ya. Min 250 itu beban apa ya. Teman-teman tolong lihat catatan di buku. Nah, tapi ini untuk mempersingkat waktu, ini sudah ada ya. Beban gaji. Nah, ini mungkin 900 ya. Beban gaji ditulis. Beban sewa. Nah, 600 ditulis ya. Eh, beban iklan berapa? 250. Cocok? Cocok ya. Beban utilitas 200 cocok ya. Maka dari itu pendapatan dikurangin beban hasilnya adalah laba atau laba bersih di sini ya. 4.700 dikurangi 1.950 hasilnya 2.750. Lah 1.950 dapat dari mana? Ya dari total beban-beban itu ya. Oke ya. Ingat ya, 4.700 dikurangin semua total bebannya yaitu 1.950, maka hasilnya 2.750. Oke, jika pendapatan lebih besar daripada beban, itu disebut sebagai laba bersih. Tapi sebaliknya, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka disebut sebagai rugi. Ya. Oke, itu laporan pertama ya, namanya laporan laba rugi. Nah, sekarang yang selanjutnya kita masuk ke laporan laba ditahan atau return earning. Dari bahasanya aja sudah jelas, laporan laba ditahan. Kalau gitu fokuslah di bagian laba ditahan. Oke ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Laporan laba ditahan ini yang bawah ini ya. Jadi format awalnya adalah dicek dulu laba ditahan awal bulan ada tidak. Nah, kebetulan di perusahaan ini adalah perusahaan yang awal berdiri sehingga belum ada laba sebelumnya. Sehingga laba ditahannya adalah 0. Oke. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Ingat ya, fokus di bagian return earning atau laba ditahan. Nah, kita mulai dari revenue dan expense. Nah, revenue dan expense sudah dibuat laporannya sebelumnya di income statement. Ya, tidak usah dibuat lagi. Kita cukup memindahkan data net income ini masuk ke sini. Ya, jadi net income-nya bertambah 2.750 ya. 0 ditambah 2.750 hasilnya 2.750. Kemudian kita lihat bagian mana yang belum ada. Revenue dan expense
sudah ada karena tadi ada namanya net income. Yang belum masuk yang mana? Dividen. Nah, kita lihat dikurangi dividen 1.300. Betul ya, cocok ya, cocok. Maka dari itu laba ditahan tanggal 30 September itu 1450. Dari mana? 2750 dikurangin 1.300. Jadilah laporan laba ditahan. Oke ya, jelas ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Ya, kalau laporan posisi keuangan ini fokuslah di bagian yang bawah itu, yang merah itu. Ya, fokus di sana saja. Fokus di bagian paling bawah. Ya, kita lihat sekarang. Oke, ini yang bawah ya, laporan posisi keuangan. Ya, nah, laporan posisi keuangan itu dipisahkan antara aset, ekuitas, dan liabilitas ya. Nah, pada umumnya beberapa perusahaan seringkali menggunakan urutan likuiditas ya untuk aset. Misalkan eh, yang paling cepat untuk berputar itu apa ya? Cash, piutang dan sebagainya. Tetapi eh, aturan aturan selanjutnya ya itu menyatakan bahwa oh tidak harus begitu gitu ya. Tergantung ada sisi kepentingan apa yang mau didahulukan di sana. Mungkin di sini menunjukkan equipmentnya di awal, nah, terserah ya. Tapi pada umumnya seringkali diurutkan berdasarkan likuiditasnya ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ini hanya memindahkan saja cash 8050 loh pindah ya. Coba piutang pindah 1400. Cocok ya. Kemudian apa lagi? Supply 1600 kita pindah ke supplies. Ada equipment 7000 kita pindah ke 7000 ya. Maka total asetnya adalah 18050. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian equity ya. Nah, lihat aja di equity ada apa? Share capital 15.000 ya. Pada umumnya kadang liabilitas dulu baru equity ya. Nah, itu ada konsepnya juga ya. Banyak yang menyebutkan bahwa liabilitas dulu baru ekuitas. Kenapa? Karena dipandang eh, sebuah perusahaan harusnya mengutamakan membayar kepada pihak lain dulu daripada membayar pada pemilik. Ya, seringkali itulah konsep filosofinya. Ya, oke. Tapi ini di sini ditulis ekuitas dulu, baru liabilitas. Ya sudah. Nah, share capital 15.000, return earning lah. Kalau return earning, apakah kita perlu menghitung lagi? Nggak usah. Kan sudah dihitung di atasnya. Ya, eh, semua ini sudah dihitung di laporan return earning. Kalau gitu hanyalah dipindahkan saja. 15.000 ditambah 1.450 hasilnya 16.450 ya. Yang belum masuk yang mana? Liabilitas hutang di input 1.600 ya. Di total harus seimbang. Total asetnya 18.050, total ekuitas plus liabilities adalah 18.050. Jadi cocok ya. Nah, laporan selanjutnya, wah ini menurut saya ini laporan powerful sekali ya. Kalau saya sebagai investor itu pertama kali yang saya lihat selalu ini gitu ya. Namanya laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas ini, nah kita lihat di sini ada saldo 8050. Pada laporan arus kas ini kita ingin tahu uang cash yang kita peroleh itu diperoleh dari aktivitas apa saja ya, dari aktivitas apa saja. Nah, saya ceritakan aktivitasnya dulu. Ada 3 macam aktivitas di sini ya. Coba dilihat bagian bawah ini, ada yang disebut sebagai cash flow from operating ya. Ya,
Artinya aliran uang dari aktivitas operasionalnya. Contohnya pendapatan dan beban ya. Eh, Pendapatan servis, kita melakukan servis gitu ya, atau beban kita membayar uang sewa gedung, beban gaji dan lain sebagainya. Itu kan aktivitas operasional. Oke. Yang kedua, cash flow itu didapat dari aktivitas investing. Ya, bukan didapat ya. Cash flow itu dari aktivitas investing, bisa masuk, bisa keluar ya. Kalau dapat itu kan seolah-olah masuk aja ya. Ini bisa masuk, bisa keluar. Jadi ada dua posisi ya. Nah, cash flow from investing itu maksudnya apa? Bahwa perusahaan misalnya membeli gedung. Nah, gedung itu kan kegiatan investasi dari perusahaan, membeli gedung. Ya, nah nanti kalau seandainya gedung itu sudah tidak dipakai, dijual, nah sama itu juga masuk di aliran yang investasi ya. Kalau kita tadi membeli gedung secara uang cash, uang kita berkurang. Nah, tapi kalau kita jual gedung, uang kita bertambah. Ya, itu dari aktivitas investing. Yang sering terbalik adalah yang bawah ini. Ini adalah aktivitas pendanaan. Ya, jangan kebalik sama investing. Investing itu perusahaan melakukan investasi atau perusahaan menjual aset tetapnya atau menjual gedung dan lain sebagainya. Tapi financing itu adalah pihak pemilik misalkan ya memberikan dana, namanya juga pendanaan, memberikan dana kepada perusahaan misalkan dalam bentuk saham ya. Kemudian kalau kita bagi hasil dalam bentuk dividen, pembagian hasil kepada pemilik, nah itu sama, itu juga aktivitas pendanaan ya. Kita dapat uang modalnya, kemudian kita bagi dividennya juga untuk pemberi dana ya. Kita dapat uang dari pemberi dana, kita bayar dividennya kepada pemberi dana ya. Jadi ada cash flow operating, investing sama financing. Loh, penting nggak ini? Oh, sangat penting ya. Saya sebagai investor selalu melihat ini duluan. Kenapa? Bayangkan kalau kita menjadi investor yang kita inginkan adalah memperoleh cash flow-nya dari aktivitas operasional yang besar, ya. Nah, jangan cash flow-nya terus-menerus dapatnya dari pemilik setor modal terus, ya uangnya habis, pemiliknya setor modal terus, atau pinjem bank terus, pinjem terus ya, seolah-olah uangnya banyak tetapi bukan dari operasional, tapi ternyata pinjemnya apa dapatnya dari mana? Pinjam uang. Atau uangnya banyak ternyata bukan dari operasional tapi apa? Jualan aset ya, sudah bangkrut, waduh gedungnya dijual, dapat uang cash tapi bukan uang cash operasional tapi karena jual gedung. Nah ya toh, ini penting supaya teman-teman bisa tahu, melihat kalau cash flow operatingnya positif terus, wah ini perusahaan sudah eh, cukup baik dalam mengelola operasionalnya ya. Ini penting ya. Kalau saya sebagai investor sekali lagi selalu melihat ini menjadi yang pertama ya. Oke. Nah, bagaimana cara membedakannya loh? Kalau saya fokus, yang pertama adalah fokus di cash ya, fokus di cash. Yang kedua biasanya saya kasih tanda di samping-samping sini ya, apa ini FIIO ya, saya kasih tanda terlebih dahulu gitu ya. Transaksi ini transaksi apa? Nomor satu coba. Kalau nomor satu biasanya jelas ya, penyetoran modal. Nah, kalau ada penyetoran modal berarti itu adalah aktivitas apa? Nah, pendanaan atau financing ya. Pemilik menyetorkan modalnya. Yang kedua, yuk, ayo makanya bukunya harus beli ya, harus dipakai supaya memudahkan membahas ya. Yang kedua, ini adalah membeli peralatan. Loh, peralatan itu contohnya mesin dan lain sebagainya. Kita beli mesin, nah itu kan aktivitas apa?
investasi. Ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Memberikan jasa. Oh, jelas. Jasa itu aktivitas operasional. Sekarang lihat yang kelima kan nggak ada ya. Ya, ini hanya kaitan sama cash saja ya, teman-teman. Yang keenam sekarang. Apa ini soalnya? Jasa yang diberikan. Oh, jelas. Nomor 6, jasa yang diberikan secara tunai dan kredit. Oh ya, jelas itu operasional. Yang ketujuh, membayar beban gaji, upah dan sebagainya. Oh, beban gaji, upah, yaitu kan kegiatan operasional. Berarti nomor 7 ini operasional. Nomor 8, membayar utang ya untuk transaksi nomor 5. Nah, membayar utang untuk transaksi nomor 5. Ya, nomor 5 itu kan kisahnya untuk daily news, iklan loh ya. Iklan itu kan kegiatan operasional. Maka dari itu nomor 8 ini operasional. Nomor 9, menerima kas dari pelunasan piutang loh ya, jelas. Piutang itu kan kaitannya tadi sama pendapatan. Nah, pendapatan itu kan aktivitas operasional. Nah, yang ke-10 sekarang. 10 itu bagi dividen. Nah, dividen itu kalau tadi ingat penyetoran modalnya itu adalah financing pendanaan, ketika kita bagi hasil kepada pendana itu juga aktivitas aktivitas financing ya. Ketika kita sudah mengkotakkan ini, memberikan simbol-simbol ini, nah kita akan memindahkannya dalam format yang digunakan ya. Cash flow dari aktivitas operating. Ada yang revenue, ada yang expend. Artinya ada yang menerima, ada yang beban atau apa dibayarkan untuk beban. Saya ulang, yang menerima dari pendapatan dan membayar untuk beban. Kita mulai dari yang menerima untuk pendapatan. Nah, coba kita lihat ini pendapatan kegiatan operasional ya. Nih, 1.200, 1.500 ya, 2.700 ya, tambah 600, totalnya 3.300. Cocok? Cocok. Nah, sekarang operasionalnya minus 1.700 ya, minus 250, di total minus 1.950. Cocok? Cocok ya. Nah, sekarang yang investasi, coba dicek mana yang huruf I. Nah, ini ya, ini saya kasih kode investasi itu I. Oh, itu operasional. F itu funding gitu ya. Itu saya kelompok-kelompokkan ya. Oke, I. Nah, I itu eh berapa? 7.000 lah. Cash flow from investing ya, 7.000 ya. Nah, coba kemudian apa lagi? 7.000 sudah. Pendanaan sekarang. Nah, pendanaan yang plus apa? Nah, ini saya kasih kode F ya, financing ya. Oh, ini F. 15.000 pendanaan. Nah, tambahkan ini 15.000 ya. Kemudian ada lagi bayar dividen ya, 1.300 ya, totalnya 13.750 ya. Oke, cash beginningnya karena belum ini adalah awal berdirinya perusahaan, maka belum ada cash sebelumnya, dan cash di akhirnya adalah 0 ditambah 8050, hasilnya 8050. Jadi cash akhirnya adalah 8050, dan angka ini harus cocok sama laporan posisi keuangan ya. Cashnya 8050 sama 8050. Nah, dari sini kita bisa ngelihat, oh, perusahaan ini punya cash operatingnya 1.350. Oh, tapi karena perusahaan ini masih awal berdiri, maka dia harus beli equipment. Oh, dia mengeluarkan uang 7
ribu. Udah dapat dari mana uangnya? Ya karena ini baru pertama kali berdiri ya, uangnya didapat dari modal pemilik ya. Nah, kalau di awal nggak apa-apa pakai modal pemilik gitu ya. Tapi kalau perusahaan sudah jalan puluhan tahun pakai modal pemilik, terus pemilik setor modal, wah ya kasihan pemiliknya ya. Oke, itulah sesi pertama ya. Ini sama tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam yang disebut sebagai pencatatan ya. Tadi saya sudah cerita tentang jurnal sedikit ya. Tadi saya sampaikan ada tentang jurnal. Kita akan masuk itu di chapter 2. Nah, ini yang akan kita masuk tentang penjurnalan ya. Oke, baik. Sebelum lanjut ke bagian itu, saya harus cerita dulu proses dari akuntansi gitu ya. Pertama kali sudah kita bahas tentang persamaan akuntansi, itu belajar identifikasi, belajar logikanya. Ya, tetapi nanti yang dicatat di perusahaan gitu ya, yang dicatat harian itu adalah jurnal umum. Nah, nanti kita akan belajar jurnal umum. Setelah jurnal umum dikelompokkan dalam yang namanya buku besar atau general ledger. Ya, setelah itu akan dibuat yang namanya neraca saldo. Nah, kita sampai di situ dulu ya. Nanti selanjutnya minggu-minggu ke depan ya. Tapi hari ini kita sampai di neraca saldo terlebih dahulu. Pak, kok serem yang bawahnya jurnal penyesuaian buku besar? Oh, sebenarnya enggak serem, teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa jurnal buku besar dan trial balance hari ini, selanjutnya sama aja. Coba bahasanya kan sama. Ini jurnal umum, ini juga jurnal, cuma jurnal penyesuaian. Ya, ini buku besar, lu sama, ini buku besar. Ya, ini trial balance ya sama, ini trial balance ya. Jadi logikanya sebenarnya sama ya, tapi nanti akan saya ceritakan bedanya di mana. Tapi logikanya tetap sama ya. Jadi belajar sekali sudah dapat banyak penjelasan ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas yang namanya jurnal. Oke, yang perlu dipahami adalah debit dan kredit. Perlu dipahami bahwa debit itu kiri, kredit itu kanan. Sudah, hanya itu. Ya, jangan dipikir-pikir bahwa debit itu bertambah, kredit itu berkurang. No, no, no. Eh, Paradigmanya harus diganti dengan bahwa debit itu kiri, kredit itu kanan ya. Kadang kita kepancing berpikir bahwa debit plus minus itu karena kita biasa pakai buku kas ya. Kita di toko itu sukanya buat buku debit itu plus kredit itu minus. Nah, itu kalau di toko kita membuat itu. Tapi tolong jangan sampai tercampur pola pikir itu. Ingat baik-baik, debit itu kiri, kredit itu kanan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk. Nah, ini debit kredit ya. Nah, ini saya kasih terjemahannya ya. Ini namanya double entry accounting system yang harus balance antara debit dan kredit ya. Setiap transaksi harus mempengaruhi dua atau lebih akun untuk menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dilakukan dengan mendebit setidaknya satu akun dan mengkredit akun lainnya. Debit harus sama dengan kredit ya, seimbang. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ya. Jika nah ini contoh ya yang perlu dipahami nantinya, jika debit itu lebih besar daripada kredit ya, maka debit balance atau saldo ya, bahasa bahasa sini saldo, debit saldonya berada di sisi debit ya. Coba kita lihat. Ada 10.000, ada 8.000, di total 18.000 sebelah debit. Kreditnya ada 3.000. Ya, 18.000 dikurangi 3.000, sisa 15.000. 15.000-nya di sebelah mana? Debit atau kredit? Di sebelah debit. Berarti saldonya berada di debit. Ya. Dan sebaliknya, nah ini juga
Ketika saldo kredit lebih besar daripada debit, ya, maka nanti saldo akhirnya berada di sisi kredit. Ya, contohnya 8.000 ditambah 3.000, 8, 1, 2, 3, 11.000. Betul ya? Di kreditnya 11.000. Nah, 11.000 dikurangi 10.000 berarti sisa 1.000. Karena 1.000-nya itu lebih besar di kredit, maka saldonya berada di sisi saldo kredit. Ya. Oke. Sekarang teman-teman kalau mau membaca bukunya, wah, bisa, tapi kadang tidak sesimpel saya menyampaikan, gitu ya. Ada beberapa itu ketika dibayangkan itu kayak dihafal, padahal ini jangan dihafal. Ini eh, jangan terlalu menghafal banyak gitu ya. Pakemnya cuma ini ya. Kita akan lihat fokus di bagian bawah. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang dipahami di bagian bawah ini, rule-nya ya. Aturan mainnya cuma di bagian bawah ini. Ya, kalau aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, lupa tahu tambah minusnya gimana caranya? Tadi di persamaan akuntansi. Makanya saya bilang persamaan akuntansi adalah logikanya. Ya, kalau kita sudah tahu plus minusnya di persamaan akuntansi, kita tinggal masukkan ini di jurnal. Oke, aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Dan sebaliknya ketika itu sisi kewajiban, aset berkurang di debit, bertambah di kredit. Oke, cuma ini pola pikirnya. Mau dibolak-balik seperti apa? Ingatlah ini. Ya, ingatlah ini, ingatlah hari ini, ingatlah PPT ini. Kalau perlu ini ditempel di kamar, ditempel di toilet, dah pokoknya ini. Ya, ini pola pikirnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut sedikit. Kalau seorang akuntan ketika mau melakukan proses pencatatan harus ada dokumennya. Ya, jangan mau nyatet tanpa ada dokumen-dokumen itu. Ya, kita harus ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita ada, misalkan ada notanya, ada surat jalannya, bukti transfer, dan lain sebagainya. Ketika itu ada dokumennya, maka kita melakukan penjurnalan, kita melakukan nanti buku besar. Ya, tapi ingat, langkah pertama harus ada dokumen. Maka dari itu nanti teman-teman ketika latihan akan saya minta mengumpulkan dokumen ya untuk latihan terbiasa membaca dokumen invoice dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya ini kita akan masuk ke penjurnalan. Disebutkan ini adalah kronologi. Jadi jurnal itu kayak kronologi harian. Tiap hari itu akan diinput. Ya, transaksi hari ini itu input ya. Transaksi hari ini apa aja? Tos 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 itu diinput. Ya, makanya disebut sebagai kronologi ya. Nah, karena itu kronologi artinya kita bisa melihat secara detail setiap transaksi ya yang dicatat. Nah, itu bisa mencegah terjadinya kesalahan. Ya, kalau misalkan terjadi kesalahan, kita lebih mudah melacaknya. Ya, kita melakukan jurnal itu setiap hari, ketika ada salah, ya kita lebih gampang untuk melacak. Bahkan mungkin kalau teman-teman jadi auditor, auditor sering tanya loh, jurnalnya mana itu? Coba saya lihat. Nah, itu dilacak ya, dilacak di jurnalnya. Ya, itulah pentingnya kenapa kita menggunakan yang namanya jurnal. Oke, tanpa panjang lebar, saya langsung kasih contohnya saja ya. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke general ledger dulu sebelum contoh, maaf. General ledger ini namanya buku besar, ya. Jadi buku besar ini adalah
mengelompokkan setiap akun-akunnya. Kalau kalau tadi teman-teman ada misalkan cash gitu ya. Nah, cash itu dikumpulkan, disamarikan cash semua sendiri. Equipment, nanti debit kreditnya equipment sendiri gitu ya. Hutang, debit kreditnya sendiri. Expense apa beban gaji misalkan dikelompokkan sendiri ya. Jadi sendiri-sendiri ya. Kayak seperti ada akunnya itu ada rumah sendiri-sendiri ya. Akunnya equipment, akunnya land ya. Nanti bentuknya kayak T, ada debit kreditnya juga ya. Nah, nanti supaya lebih gampang kita praktek supaya paham bayangannya ya. Kurang lebih seperti ini untuk buku besar ya, disebut sebagai T account, bentuknya biasanya bentuknya T ya. Kalau ini nggak mirip T sih ya, tapi biasanya bentuknya kayak T ya. Nah, kalau yang kayak T itu yang tadi di pertama teman-temannya, ini dianggap bentuknya kayak T ya. Oke, sekarang kita lihat yang buku besar tadi ya. Saya kembali lagi. Nah, inilah pengelompokannya. Uang apa sorry, akun cash dikelompokkan sendiri cash. Perlengkapan dikelompokkan sendiri perlengkapan dan seterusnya. Nah, biasanya setiap akun itu dikasih nomor. Misalkan cash itu 101. Ya, ini contohnya dikelompokkan berdasarkan nomornya. Nomor depan itu biasanya kalau aset itu dikasih nomor 1, liabilitas 2, ekuitas 3, revenue 4, expense 6 ya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang paten ya. Teman-teman nanti bisa disesuaikan di lapangan ya, jangan kaku ya. Karena di lapangan bisa jadi bukan cuma 3 digit, ada yang 4 digit gitu ya. Dulu saya praktek, ingat saya revenue itu bukan di angka 4, tapi di angka 7 gitu ya. Jadi jangan kaku, itu pengkelompokan-pengkelompokan ya. Loh ini expense-nya kok ada yang 6, ada yang 7. Nah itu pun ada maksudnya gitu ya. Misalkan 6 itu untuk eh, akun apa gitu ya. 7 itu untuk golongan penyusutan-penyusutan misalkan. 9 itu karena terkait sama bunga-bunga gitu. Nah, itu ada maksudnya yang yang perusahaan kondisikan sendiri ya. Tolong itu jangan dipatenkan gitu ya. Karena di realitanya nanti kan ada akun bukan cuma cash, ada akun bank misalnya. Oh, oh Pak, nggak ada di buku loh. Iya, makanya jangan dikakukan ya. Itu yang penting adalah yang dipahami adalah ini adalah pengkelompokan ya. Biasanya yaitu kalau angka 1 ya itu aset. Kalau angka 2 itu mau dikelompokkan menjadi apa? 3 dikelompokkan menjadi apa? 4 menjadi apa dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kita coba sekarang. Oh, sebelumnya ini ya. Ini contohnya dari jurnal. Ini jurnal masuk ke buku besar. Ya, jurnalnya ada jurnal cash. Nah, cash ini masuk ke buku besarnya cash di sisi debit. Oke. Kemudian ada modal. Modal itu di sisi kredit. Nah, ini ada akunnya sendiri modal diletakkan di sisi kredit. Nanti saldonya saldo kredit. Ya, kalau ini nanti saldonya saldo debit. Ya, paham ya? Jurnalnya itu contohnya nanti yang di atas ini. Kemudian buku besarnya atau general ledgernya yang bawah ini. Nah, kalau jurnalnya cash di debit 10.000, nanti masukkan juga di buku besar cashnya di debit 10.000. Kemudian modalnya di kredit 10.000, maka masukkan modalnya di kredit 10.000. Ya, tinggal input aja, tinggal ngeflow aja gitu ya, tinggal ikutin alurnya ya. Oke, nggak susah ya. Kasih contoh sekarang. Ingat acuannya ada di sebelah kanan ya. Saya bantu acuannya di sebelah kanan ini ya. Acuan ini sudah saya sampaikan tadi di awal ya, tapi supaya gampang, supaya ingat, nah acuannya saya sampaikan di sebelah kiri ya. Kita coba sekarang. Bird invest 10.000 cash. Ya, invest. Jadi
buat itu investasi ke perusahaan 10.000. Ingat, ketika perusahaan menerima uang cash, maka cashnya bertambah. Cash itu aset, maka cashnya bertambah. Ya. Kemudian di sisi lainnya, ekuitasnya bertambah dalam bentuk modal saham. Nah, coba sekarang kita lihat. Cash itu apa? Cash itu hak atau kewajiban? Hak. Hak itu adalah aset. Berarti aset bertambah di debit atau kredit. Nah, coba lihat acuannya. Aset bertambah di debit. Makanya cashnya berada di sisi debit. Paham ya? Nah, sekarang modal. Modalnya bertambah atau berkurang? Modal bertambah. Oke, kita cek. Modal itu yang di bagian mana? Modal itu meningkatkan ekuitas. Ekuitas bertambah di sisi kredit. Ya, maka dari itu kita lihat cashnya 10.000 di debit, di kreditnya 10.000 ya, di sisi kreditnya juga 10.000. Loh Pak, kok tahu itu sisi kredit? Nah, sisi kredit itu masuk lebih dikit gitu ya. Cashnya di sebelah kiri kan, kemudian share capital atau modalnya agak masuk sedikit. Ya, itu yang maksudnya adalah kredit. Ya. Ketika sudah menjunal, jangan lupa dimasukkan ke buku besar atau disebut T account, bentuknya kayak T. Nah, coba lihat di bawah. Cashnya sebesar 10.000 di debit. Masukkan cash 10.000 di debit. Nah, modal 10.000 di kredit. Masukkan modal 10.000 di kredit. Diberikan tanggal supaya nanti melacaknya gampang. Ya, lebih detail, lebih bagus ya. Tapi jangan sangat detail sampai memakan waktu banyak itu ya jangan ya. Tapi detail itu bagus karena memudahkan kita melacak ya. Oke, selanjutnya yuk kita coba lagi. Membeli office equipment, peralatan ya. Peralatannya kalau kita beli, peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah 5.000. Di sisi lainnya, karena ini bukan tunai, berarti ada hutang. Hutangnya bertambah 5.000. Tapi di sini namanya notes payable, hutang wesel ya. Nanti teman-teman akan tahu lebih dalam apa yang itu hutang wesel, yaitu lebih formal ibaratnya ya. Hutang-hutang yang sifatnya lebih formal gitu ya. Oke, nah sekarang office equipment itu hak atau kewajiban? Hak alias aset. Aset bertambah di debit atau kredit. Nah, coba acuannya dibaca. Di debit. Berkurang di mana? Di kredit ya, tapi enggak. Asetnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti asetnya bertambah di debit. Oke. Ya, jangan lupa dikasih referensinya ya, angkanya ya. Nah, sisi satunya sekarang, hutang. Hutangnya bertambah atau berkurang? Oh, hutangnya bertambah. Gampang lihat acuannya. Hutangnya bertambah, berarti liabilitas bertambah di sisi kredit. Sudah. Nah, sekarang buku besarnya. Yuk, buku besarnya yang bawah. Loh, tadi di atas sebelumnya ada nggak office equipment? Belum ada. Kalau gitu dibuatkan akun yang namanya office equipment. Ya, office equipment-nya di sisi debit 5.000. Kemudian hutang weselnya di sisi kredit 5.000. Nah, jadi ya, jelas ya. Sekali lagi, persamaan akuntansi itu logikanya. Kemudian ketika kita sudah paham logikanya, kita input jurnalnya. Yang terakhir adalah masukkan buku besarnya. Lanjut. Nah, ini kita akan ketemu dengan satu istilah baru lagi ya. Namanya unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Bahasa mudahnya gini, kita sudah terima uang tetapi belum dikerjakan. Ya, ini bahasa di bawah saya kasih contoh uang muka. Kita sudah dapat uang muka, ayo ya
ini uang muka saya kasih nanti kerjakan ini bulan depan gitu ya, atau kerjakan minggu depan. Nah, kita sudah punya uang, sudah dapat uang mukanya, tetapi belum kerja. Nah, coba renungin, ketika perusahaan belum bekerja, berarti perusahaan punya kewajiban atau punya hak? Ya jelas punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka dari itu, pendapatan diterima di muka itu diakui di sisi kewajiban atau liabilitas. Ya, kewajiban kepada pihak lain atau yang disebut sebagai liabilitas. Oke ya, paham ya? Jadi kita sudah terima uang tetapi belum kerja. Maka dari itu kita punya kewajiban untuk mengerjakan, ya. Kewajiban kepada pihak lain untuk mengerjakan itu disebut sebagai liabilitas, ya. Tapi nanti akunnya namanya pendapatan diterima di muka. Oke ya. Oke. Jadi sepakat bahwa pendapatan diterima di muka adalah liabilitas. Oke. Nah, sekarang coba kita cek. Pionir menerima 1.200 cash. Oh jelas. Terima 1.200 berarti uang cash bertambah 1.200. Nah, cash itu adalah hak. Kita terima cash, kita bisa gunakan cashnya, maka cash itu adalah hak. Atau asetnya meningkat 1.200. Di sisi lain, karena itu hanyalah uang muka atau cash advance ini, hanyalah uang muka gitu ya. Maka dari itu kita punya kewajiban untuk mengerjakannya di kemudian hari. Nah, maka dari itu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue itu bertambah 1.200 ya. Kita punya kewajiban untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, kalau sudah dapat identifikasinya itu, selanjutnya gampang, tinggal ikutin pakemnya. Cash bertambah di debit, unearned revenue, liabilitas bertambah di kredit. Ya. Kemudian, nah sampai sini jelas ya. Cash bertambah di debit, unearned revenue bertambah di kredit. Itu jurnalnya. Ya. Pokoknya ada acuannya, tinggal ikutin aja, tinggal plek 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 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat buku besarnya. Ya. Tadi sebelumnya ada enggak ya akun cash? Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Oh, ada. Pertama kali kan ada akun cash. Nah, kalau gitu kita tidak buat akun lagi. Kita lanjutkan. Ya, tadi sebelumnya ada 10.000 ditambahkan 1.200. Ya. Nah, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Loh, akun itu tadi sudah ada belum? Belum. Kalau belum ada, buatkan buku besarnya. Ya. Pendapatan diterima di muka di sisi kredit 1.200. Oke ya. Gampang ya? Jelas ya? Selanjutnya, pionir ya. Ini tanggal 3 membayar sewa gedung untuk bulan itu. Nah, kalau bulan itu berarti sudah dipakai, berarti boleh diakui sebagai beban. Ingat ya, beban mengurangi apa? Mengurangi ekuitas. Oke, jadi kita perusahaan bayar uang cash, membayar dengan cash. Nah, cashnya berkurang 900, bebannya mengurangi ekuitas 900 ya. Maka dari itu cash berkurang di debit atau kredit. Cash berkurang, ya coba cash berkurang di kredit. Nah, beban itu mengurangi ekuitas. Ekuitasnya berkurang berarti di sisi debit, ya. Debit dan beban sewanya di debit, cashnya di kredit. Nah, paham ya? Kemudian, kalau sudah menjurnal, kita lanjutkan dengan yang namanya buku besar. Buku besarnya kita lihat, cash-nya tadi sudah ada enggak ya akun cash-nya? Sudah ada.
Kalau gitu kita tidak perlu membuat akun cash lagi, hanya menambahkan angka 900 di kredit ini, kita tambahkan di sini. Ya, kemudian beban sewa. Sudah enggak ya tadi ya? Oh, belum. Kalau gitu buatkan akun yang namanya akun buku besar yang namanya beban sewa. Ya, 900 di debit. Oke, sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya prepaid. Nah, ini istilah, istilah baru lagi yang artinya dibayar di muka. Ya, hati-hati jangan sampai salah karena beda sekali dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya disebut sebagai unearned, diterima di muka, tapi ini bicara tentang prepaid, dibayar di muka. Ini seringkali terbalik-balik. Ya, ada yang nyebutnya dibayar ditulis dibilang diterima, ada yang diterima ditulis dibayar. Nah, hati-hati jangan terbalik. Ya, sekali lagi prepaid itu dibayar di muka, kemudian unearned artinya diterima di muka. Ya, maksudnya bagaimana tentang dibayar di muka? Nah, bahasa gampangnya seperti ini. Kita sudah bayar tetapi belum memanfaatkannya. Contohnya, asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan. Ya, kita sudah bayar, tetapi kita belum memanfaatkannya. Misalkan lagi, sewa dibayar di muka. Ya, artinya kita sudah bayar sewa, tetapi kita belum memakai ruangan tersebut atau apartemen tersebut. Ya, berarti ketika bicara tentang dibayar di muka atau biaya dibayar di muka, ya, berarti perusahaan itu punya hak atau kewajiban. Tentu saja punya yang namanya hak, ya, hak untuk menggunakan eh, aset atau hak untuk menggunakan sewa yang sudah dibayar di muka atau asuransi yang dibayar di muka. Maka dari itu, prepaid atau biaya dibayar di muka ini berada di sisi aset. Ya, ini kebalikannya dari unearned tadi. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Pionir membayar 600 untuk asuransi 1 tahun ke depan. Loh, coba kita bayar asuransi, berarti uang cashnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Tetapi di sisi lainnya, kita mendapatkan prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka bertambah 600 ya. Cash berkurang 600, cash itu aset, aset berkurang di kredit, kemudian prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka ya itu bertambah di debit ya. Oke ya, asuransi dibayar di muka bertambah di debit ya, karena sekali lagi asuransi dibayar di muka adalah aset karena kita punya hak untuk menggunakan, maka aset bertambah di debit ya. Kemudian setelah selesai menjunal kembali lagi kita lakukan prosedurnya. Setelah selesai menjurnal, melakukan yang namanya buku besar ya. Kita input buku besarnya, sudah adakah tadi akun cash? Oh sudah. Kalau sudah ada, kita tinggal melanjutkan cashnya di kredit 600. Kemudian prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka sudah ada atau belum? Oh belum. Kalau belum, silakan dibuat lagi akunnya. Asuransi dibayar di muka berada di sisi debit sebesar 600 ya. Oke, sekarang ilustrasi selanjutnya. Membeli supply atau perlengkapan. Nah, perlengkapan ini sudah dipakai atau belum? Belum, ya, itu dipakai untuk
3 bulan ke depan. Nah, itu perlengkapan yang dipakai untuk 3 bulan ke depan ya. Berarti kalau belum dipakai itu hak atau kewajiban atau ekuitas? Ya jelas hak, karena kita punya hak untuk menggunakan alias itu aset. Tetapi sudah dibayar atau belum? Ada tulisan di sini on account, artinya belum dibayar. Berarti hutangnya bertambah alias liabilitasnya bertambah. Ya, akun payable-nya bertambah. Oke, sekarang perlengkapan bertambah alias aset bertambah di sisi debit. Nah, cek acuannya ya. Betul ya. Teman-teman lihat acuannya aset bertambah di debit. Nah, sisi lainnya eh, hutangnya bertambah atau berkurang? Hutangnya bertambah. Kita lihat hutang itu liabilitas bertambah di kredit. Ya, setelah itu kita kelompokkan supplies, akun supplies, ya. Apakah sudah ada tadi sebelumnya? Belum ada. Dibuat akun supplies bertambah di debit 2.500 dan akun hutang bertambah di kredit 2.500 ya. Oke. Nah, ini kalau ini sebenarnya untuk memahami bahwa hati-hati loh, transaksi tidak semua transaksi itu adalah transaksi ekonomi, atau maaf, tidak semua event, tidak semua peristiwa itu adalah transaksi ekonomi ya. Dia ada satu kegiatan tetapi bukan merupakan transaksi ekonomi ya. Contohnya menyewa 4 orang pegawai tetapi akan bekerja untuk tanggal 15 Oktober. Nah, akan terima gaji sebesar 500 dan pembayaran pertama Oktober 26. Nah, ini semua hanyalah diskusi ya, tetapi tidak ada eh, kegiatan transaksi akuntansinya ya. Kegiatannya apa? Kegiatan bayarnya juga nggak ada. Apakah orangnya sudah kerja juga belum? Nggak ada. Ini hanyalah eh, kesepakatan yang tidak ada transaksi jual beli atau ekonominya ya. Sekali lagi pegawainya belum kerja, uangnya belum masuk, ya nggak ada transaksi ekonomi ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi pionir membayar eh, dividen. Nah, kalau membayar berarti cashnya berkurang. Cash itu adalah hak ya, berarti asetnya berkurang. Dividen, ingat ketika kita membagi eh, bagiannya pemilik, maka ekuitasnya berkurang. Alias dividen mengurangi ekuitas. Oke, sekarang jurnalnya bagaimana? Cash adalah aset. Aset berkurang di kredit. Nah, dividen dividen mengurangi ekuitas. Berarti ekuitas berkurang di sisi debit, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke buku besarnya. Kita lihat cashnya buku besar. Oh, sudah ada kan cashnya tadi akunnya. Kita lanjutkan saja. Cashnya di kredit 500. Nah, dividennya belum ada akunnya. Nah, kita buat akun dividen di sebelah debit sebesar 500. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya sama transaksi ini tanggal 9. Kalau tadi ini kan cuma enggak ada transaksi apapun sebenarnya ya. Ini adalah kegiatan, event, kegiatan tetapi mungkin perjanjian tetapi tidak ada uangnya, tidak ada yang dilaksanakan. Nah, tetapi ketika di tanggal 26, nah ini baru muncul bahwa pionir memberikan gaji pada karyawan tersebut. Ya, karena membayar gaji, berarti cashnya berkurang. Karena karyawannya sudah bekerja, boleh diakui sebagai beban. Beban mengurangi ekuitas. Ya, berarti cashnya berkurang, alias asetnya berkurang, maka jurnalnya bagaimana? Aset berkurang di
kredit. Nah, lihat acuannya ya. Beban sekarang. Beban itu meningkatkan atau menurunkan ekuitas? Menurunkan ekuitas. Lah, ekuitas berkurang di debit atau kredit? Coba dilihat acuannya. Ekuitas berkurang di debit. Maka dari itu beban gaji berada di sisi debit. Ya, beban gaji di debit, cashnya di kredit. Ya, jadi tinggal lihat acuan aja. Cash itu aset, aset berkurang di kredit. Beban mengurangi ekuitas, ekuitas berkurang di debit. Sudah, tinggal input. Oke, selanjutnya buku besarnya sama, cashnya ada, ditambahkan beban gaji kebetulan belum ada ya ditambahkan, dibuatkan akun baru ya. Oke, ini apalagi ya? Ini eh, ketika sudah bekerja, ya sudah mengerjakan, boleh diakui sebagai pendapatan. Maka dari itu revenue-nya bertambah. Dan ini menerima uang cash, cashnya juga bertambah. Ingat, untuk revenue, pendapatan itu meningkatkan ekuitas. Ya, oke. Sekarang masuk ke jurnalnya. Cash bertambah lah. Gampang tinggal lihat acuan. Cash bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Selesai ya. Selanjutnya buku besarnya sama yang sudah ada, eh, yang akunnya sudah ada ya tinggal ditambahkan kebetulan cash ini. Nah, revenue belum ada akunnya, dibuatkan akun baru ya. Nah, ini contohnya ketika sudah selesai semua. Nah, tadi di pertemuan pertama, pertemuan awal, saya menceritakan saldo. Nah, tujuannya ini, ya. Ada cash di debit 21.200, ada cash kredit 6.000, ya. Maka saldonya berapa? 21.200 dikurangi 6.000, saldonya 15.200. Nah, ini semuanya di total gitu ya, dicari saldonya. Kebetulan eh, perlengkapan hanya ada di debit 2.500, berarti saldonya di debit 2.500. Prepaid insurance, asuransi, apa, dibayar di muka ya, di debit sebesar 600. Equipment juga sama, di debit 500, hutang wesel di kredit 500, hutang di kredit 2.500. Unearned revenue, pendapatan diterima di muka itu 1.200. Nah, dan seterusnya ya, yang intinya adalah temukan saldonya itu, sisanya berada di debit atau kredit. Setelah itu kita membuat yang namanya neraca saldo, atau bahasanya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah trial balance atau neraca saldo. Namanya juga jelas, neraca dan saldo. Berarti saldo-saldo ini kita pindah ke sini dan harus neraca, harus seimbang ya. Namanya neraca dan saldo ya. Berarti saldonya kita pindah dan neracanya artinya harus balance. Nah, coba kita lihat cashnya debit 15.200 kita pindah. Cocok? Cocok. Ya, advertising supplies 2.500 debit. Cocok? Cocok ya. Prepaid insurance 600 kita pindahkan. Betul ya. Office equipment 5.000 sama sama ya. Notes payable di sebelah kredit 5.000. Cocok? Cocok ya. Account payable 2.500 di kredit. Betul ya, right gitu ya. Unearned revenue 1.200. Oh, mantap tenan, betul ya. Unearned revenue sudah, share capital di sisi saldonya apa? Kredit. Nah, 10.000. Dividen
di debit 5.000. Service revenue di kredit 10.000. Beban gaji di debit apa 4.000. Rent expense, nah, saldonya di debit 900 ya. Di total semuanya, kemudian ditemukan balance. Ketika sudah balance ya ini ada kemungkinan ya kemungkinan besarnya bisa benar. Tapi hati-hati, balance belum tentu benar ya. Tetap harus perlu adanya ketelitian. Oke, ya sampai di situ. Jadi sudah seperti yang saya sampaikan di awal, capaian pembelajarannya dari jurnal umum, buku besar, sampai ke neraca saldo. Nah, sudah selesai sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjut ke sesi-sesi selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian, buku besar, dan seterusnya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Silakan dipelajari dan jangan lupa membuat latihan-latihan dan jangan lupa ikut kelas ASDOS. Sampai ketemu lagi. See you. Bye.